Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah Masjid Jami Al-Mubarakah yang dirahmati Allah, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan mengajak kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtitsalu amirillah, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan sekuat dan semaksimal mungkin, wajtinabi nawahihi, dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan jauh-jauh. Semoga kita termasuk orang yang beruntung di dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan, memberikan warning bahwa kelak akan ada satu zaman di mana zaman itu orang awam, orang bodoh, orang yang tidak mengenal agama, tidak faham tentang ilmu fikih, tidak faham tentang kitab Mukhtarul Hadis, tidak paham tentang tafsir dan yang lain-lainnya. Orang itu tidak mendekati ulama tetapi malah menjauh dari ulama. Sekarang banyak ulama yang jauh juga dari umat. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadil ulama, bahwa di antara hamba-hamba Allah yang takut hanya para alim ulama. Innal ulama'a, sesungguhnya ulama itu hum warasatul anbiya, beliau-beliau itulah pewaris para nabi-nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warisul ilma, sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu, barang siapa yang mengambil ilmu tadi, akhadha bihadzin wafir, maka dia mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 2682. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, menurut Imam Al-Ghazali, ulama itu adalah dokter spiritual. Kalau dokter medis itu bertugas mengobati penyakit-penyakit fisik, maka ulama mengobati penyakit-penyakit hati. Para ulama juga melakukan diagnosa, artinya mengidentifikasi gejala terhadap penyakit kemasyarakatan dan berusaha untuk mengobatinya. Dalam kenyataannya, para ulama itu yang telah mencapai derajat kearifan yang tinggi, ulama siap menampung segala tumpahan permasalahan kemasyarakatan serta siap memberikan solusi dan jalan keluar dengan keteduhan. Jadi ulama itu bagi masyarakat
ibarat air telaga yang sejuk, tenang dan menenangkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau dokter klinik itu nggak akan dapat menjalankan tugasnya yang baik manakala dia sendiri sakit. Begitu juga para ulama. Jika masih mengidap penyakit hati, maka dia akan mengalami kesulitan untuk mengobati penyakit masyarakat dengan maksimal. Said Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau menyampaikan kriteria ulama khair. Di antaranya satu, yakhsyallah, takut kepada Allah. Yang kedua, bersikap zuhud. Artinya menjaga pola kehidupan ketergantungan terhadap dunia. Bisa jadi ulama tadi adalah pengusaha yang sukses, tetapi hatinya tidak diintervensi oleh dunia untuk dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ulama itu mempunyai sifat qanaah, merasa cukup dengan rezeki yang ada dan menyedekahkan harta apabila dia berlebih. Yang keempat, amar ma'ruf nahi anil munkar, menyuruh orang untuk berbuat baik dan menjauhi dari perbuatan yang mungkar. Jadi kepada masyarakat, ulama itu suka menasihati dengan menyayangi dan membimbing ke arah yang kebajikan. Tentu amar ma'ruf nahi munkar tergantung situasi dan kondisi. Bila diperlukan harus keras. Yang kelima, ulama itu mempunyai sifat tawadu, artinya berlapang dada dan tidak tamak, tidak mendahulukan orang yang dhaif, orang yang kaya, dan memilih atau mengundurkan tetamunya yang notabene kurang beruntung. Yang keenam, ulama itu dia sendiri melakukan kebaikan dan hatinya dan akhlaknya baik. Jadi ulama itu adalah seorang yang Allah jadikan sebagai pemimpin di atas muka bumi ini dalam perkara ilmu agama, perkara fikih, perkara dunia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam satu hadisnya, man nazara, barang siapa yang melihat ila wajhil alim, melihat wajah seorang yang alim, nazratan, sekali pandangan, fafariha biha, orang yang mandang gembira, gurunya yang dipandang juga gembira, khalaqallahu ta'ala, maka Allah akan jadikan dari mintilkan nazrah, dari pandangan itu tadi, malakan, seorang malaikat, yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang tugasnya malaikat itu tadi memohonkan ampun sampai hari kiamat. Jadi tatkala kita melihat ulama-ulama kita belum menasihati, hati kita sudah teduh walaupun beliau belum berbicara. Idza ru'u dzikra ilallah, tatkala kita melihat para ulama-ulama kita, maka akan mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, sayati zamanun ala ummati, nanti akan datang satu zaman di mana umatku yafirru minal ulama wal fuqaha, yang jauh dari ulama dan ahli fikih. Karena kita jauh dari ulama dan ahli fikih, fayabtaliyahumullah bisalasati baliyat, maka Allah akan uji musibah 3. Al-ula, yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, maka Allah akan cabut keberkahan dari aktivitas usahanya dia. Dulu orang tua kita menyekolahkan anaknya, memondokkan anaknya, menguliahkan anaknya, walaupun dengan harta yang seadanya, tetapi anak-anaknya jadi soleh dan solehah karena memang itu keberkahan. Dan dia biasanya sebelum menyekolahkan anaknya datang kepada para ulama minta nasihatnya. Jadi jika orang nggak mau mengenal ulama dan mau menimba, tidak mau menimba ilmunya,
maka dia tidak akan tahu mana halal mana haram, dan itulah diantara dalam aktivitasnya akan berpengaruh. Manakala dalam aktivitas pekerjaannya semuanya halal, maka tidak ada masalah. Tetapi dalam kenyataannya kan tidak semua dalam aktivitas kerja itu semuanya halal, ada juga yang haram. Jika yang haram itu dilakukan terus-menerus, padahal dia tahu ada larangan dan tahu ada nasihat dari guru-guru kita, dari para ajengan kita, para asatid kita, dari habaib kita, dari sayyid kita, tetapi itu masih kita lakukan, maka itu diantaranya kita akan menabrak undang-undang baik syariat agama. Dan disinilah diantaranya yang dimaksud keberkahan akan hilang. Kenapa enggak barokah? Karena jauh dari bimbingan ulama, jauh dari ridha Allah, jauh dari rezeki yang berkah. Yang kedua, wathaniyatu yusallitullahu alaihim sultanan zalimah. Yang kedua, Allah mengirimkan pemimpin pejabat yang zalim. Kalau ada hukum tidak ditegakkan dengan adil, ekonomi sulit dan sebagainya, bisa jadi ada kontribusi kesalahan kita karena kita jauh dari para ulama. Ini bisa kita lihat dari para pemangku kepentingan yang dilantik, dia jauh dari Allah, bahkan tidak membimbing rakyatnya untuk berakidah yang benar, tetapi dia zalim. Kenapa ada penguasa zalim? Di antara penyebabnya adalah masyarakat sudah tidak lagi manut kepada guru, tidak manut kepada para ulama. Yang ketiga, Allah uji yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Allah uji dengan musibah, dia wafat keluar dari dunia tidak bawa iman. Sekarang ini banyak orang awam yang tidak mengerti, tetapi dia tidak ikut ulama yang khair. Saat ini banyak golongan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, bahkan ada labelnya. Kalau yang halal itu diharamkan atau yang haram dihalalkan, tetapi sudah disepakati mujma' alaih dan dia mengetahui itu, maka bisa jadi dia jadi murtad. Apabila dia tidak bertobat, maka matinya tidak akan membawa iman. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itulah para pewaris Nabi. Dan inna masalal ulama fil ardi, perumpamaan ulama di dalam dunia kamasalin nujum fis sama, seperti halnya bintang gemintang yang ada di langit. Yuhtada biha fi dzulmatil barri wal bahr, yang digunakan sebagai petunjuk dalam kegelapan baik itu di daratan maupun di lautan. Faidan tomasatin nujum, apabila hilang itu bintang gemintang, ausyaka antadilal huda, maka orang tersebut akan sesat dalam mencari petunjuk. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, yaitu kitab yang menjadi rujukan, kitab tasawuf yang menjadi rujukan kedua setelah kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. La tashab, jangan kalian berkawan malayat haduka haluhu, kepada seseorang yang perilakunya tidak membangkitkanmu, walayatulluka maqalahu, dan pembicaraannya, omongannya tidak menunjukkan kamu kepada Allah. Maka berkawanlah kepada orang-orang yang baik, dan mari jangan jauhi ulama, baik dari habaib, dari sayyid, dari guru, dari ajengan, dari para kiai. Mudah-mudahan khutbah yang pendek ini mendapatkan tempat di hati kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa dekatkan kita kepada guru-guru kita, para ulama-ulama kita, sehingga kita bisa mengarungi bahtera hidup ini dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Inna sanal mawa'idhi syafiyah kalamu man la takhfa alaihi khafiyah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu berguna
bagi mereka yang punya iman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bima qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wal tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadhalal muslimin wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih dhata bainihim. Allahumma adfa' 'anna al bala' wal waba' wal ghala' wal fahsya' wal munkari wal baghi wa simhin ma dhara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min sa'iri biladil muslimin ajma'a innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma izzal islam wal muslimin Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin. Allahumma ansur al mujahidin al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur al mujahidin fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, fa ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi fadhkurullaha alazim yadhkurkum washkuru ma yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.